saya ditolak 7 kali itu waktu itu kan. Wow. Saya hampir nggak percaya saya bisa tembus beasiswa ke luar negeri itu karena saya Hmm. melihat kemampuan saya, oh kok sampai cuma segini aja ya. Nah, ngulang lagi, bahkan saya pernah hampir putus asa menangis ke ibu saya Hmm. gitu. Pada minggu ini adalah serial eh, para dosen muda alumni luar negeri. Nah, kenapa saya mengambil topik ini? Karena ini sangat inspiratif menurut saya ya, teman-teman yang dosen-dosen muda yang sudah menyelesaikan kuliahnya, kuliah lanjutnya ya, master di luar negeri. Nah, Mas Haris, nanti kita eh, Mas Haris bisa perkenalkan diri secara langsung ya. Tadi saya singgung sedikit ya tentang Mas Haris. Nah, kita santai aja Mas Haris ya. Jadi nanti saya akan bertanya cuma 3 hal aja ya. Prastudi ya, masa-masa perjuangan ya, masa-masa perjuangan, kemudian Ya. studi sampai setelah studi itu planningnya apa, dan juga kira-kira apa pesan-pesan atau tips motivasi untuk teman-teman yang mau lanjut studi luar negeri. Nah, kita tidak akan lama Mas, mungkin 30 menit lah ya. Saya tidak mau menyita waktu lama Mas Haris, juga seorang dosen pasti sibuk ya. Oke, silakan mungkin sedikit Mas Haris memperkenalkan diri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Aris. Ya, saya sekarang adalah dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya dan Ya, saya alumni University of Birmingham, UK. Ya, dan saya lulus tahun oke. 2018. Setelah Oh, dari 2018 ya? ya, Mas, tahun 2017 masuk, 2018 lulus. Jadi hanya Oh ya, 1 1 tahun tahun ya. ya. Iya. Iya, iya, oke. Alright. Oke, terima kasih Mbak Nurbaya. Mungkin di sini juga ada beberapa temannya Mas Haris juga mungkin bergabung ya. Ya. Nah, mungkin juga ada mahasiswanya ini yang Iya. mau bergabung ya. Oh, itu mahasiswanya. Nah, mungkin mahasiswa tahu, oh, ini Pak Haris atau Mas Haris ini seperti apa sih. Nah, mungkin ada sebagian yang sudah tahu, mungkin sebagian belum gitu ya. Nah, kebetulan di sesi sore ini ya sedikit saya ingin bertanya dan juga ingin membagikan ke teman-teman yang ikutan live, atau nanti juga videonya bisa dilihat oleh teman-teman yang jadi followernya kita ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke Mas Haris, saya mengenal Mas Haris itu cukup lama ya, tidak salah itu sejak mahasiswa. Nah, teman-teman yang hadir di sini ini luar biasa. Kenapa saya mengundang Mas Haris? Karena menurut saya seorang yang penuh inspiratif ya, penuh inspirasi ya untuk dibagikan ya. Mas Haris saya kenal Mas Haris entah semester 2 atau semester 3 waktu Iya. itu ya. Kalau saya sudah bekerja sekian tahun, kemudian Mas Haris sudah semester 2, dan sekarang ini teman-teman bisa tahu kira-kira saya umur berapa gitu ya. Ya. Nah, Mas Haris, kenapa sih kuliah ke luar negeri, impiannya dulu kenapa? Dulu saya kan jurusan bahasa Inggris, Mas. Jadi saya tuh simpel sebenarnya, mimpi saya adalah saya ingin datang ke English speaking country. Ya, karena saya guru bahasa Inggris dan saya harus, dan menurut saya pribadi saya harus pernah mengalami sendiri tinggal di negara yang berbahasa Inggris. Itu aja Mas sebenarnya mimpi saya. Dan kemudian selain itu akan saya tambah juga karena selama sekolah itu saya sering mendengarkan aksennya American. Jadi sekarang saya waktu studi saya pengen saya mendengarkan aksennya British setiap hari gitu. Makanya tujuan studi saya ke UK gitu. Oke, ya. Nah, itu kemudian di masa kuliah. Di masa kuliah itu Mas Haris seberapa yakin atau seberapa confident ya bahwa Mas Haris nantinya akan tembus bisa studi ke luar negeri? Oke. Ya sebenarnya kadang semangat itu luntur Mas, tidak terus semangat. Naik turun ya? Ya naik turun pasti itu. Apalagi kalau habis ditolak ya, ditolak kan turun itu.
saya ditolak 7 kali itu waktu itu kan. Wow. Saya hampir nggak percaya saya bisa tembus beasiswa ke luar negeri itu karena saya melihat kemampuan saya, oh kok sampai cuma segini aja ya. Nah, akhirnya saya coba cari cara lain bagaimana belajar IELTS yang efektif, kemudian bagaimana cara mempersiapkan interview beasiswa, kemudian juga bagaimana mempersiapkan dokumen beasiswa itu saya siapkan semua. Kemudian saya juga mendengarkan pengalaman-pengalaman orang yang telah lulus dari luar negeri maupun yang sudah keterima beasiswa itu saya saring semua pengalamannya, jadi saya gabung jadi satu dan kemudian saya yakin kalau saya bisa gitu ya. Iya, iya. Itu Mas Haris tadi 7 kali ditolak itu 7 kali melamar beasiswanya atau kampusnya itu? 7 kali beasiswanya. Biasanya 7 kali. Jadi semua beasiswa yang ada saya coba gitu kan. Gagal kemudian ngulang lagi, bahkan saya pernah hampir putus asa menangis ke ibu saya gitu kan. Saya bilang itu enggak lolos gitu kan. Ibu saya dicoba lagi gitu. Iya. Saya tidak bisa tembus 550 karena kan minimal untuk apply biasanya dulu kan harus 550 kan. Saya tidak bisa. Tapi akhirnya saya gini, oke, saya nggak ke TOEFL ITP, saya ke TOEFL, saya ke IELTS langsung gitu. Akhirnya saya hampir setiap sore ya sampai malam saya ke IALF itu, saya ke RC-nya, Resource Center-nya, saya belajar di sana. Nah, akhirnya saya cuma persiapan aja gitu, Mas. Saya cuma persiapan aja. Saya belum kepikiran kapan saya bisa tes karena tes IELTS sendiri kan harganya mahal waktu itu kan, sekitar 2,3 juta itu kan ya. Saya cuma Nah, akhirnya ada dari Kementerian Agama itu ada pelatihan bahasa. Apa itu ada persyaratannya, harus ikuti tes dan diambil 100 besar. Nah, saya kan nggak pernah 100 besar. Akan ada seperti itu kan. Nah, persiapan saya itu ternyata bawa berkah gitu kan. Ternyata persiapan saya itu ternyata ada event seperti itu ya. Untung saya sudah persiapan gitu. Nah, akhirnya saya dapat kursus 6 bulan, selama 6 bulan di Bali, di IALF Bali 6 bulan. Nah, di situ saya belajar banyak mengenai academic writing dan persiapan IELTS gitu. Nah, itu pun karena memang saya dulu memang waktu kuliah mungkin kurang banyak belajar ya. Jadi saya padahal bahasa Inggris ya, kurang banyak belajar ya. Apalagi yang bukan, kemudian ya akhirnya saya belajar banyak di sana dan alhamdulillah saya skor saya sudah bisa mendaftar kampus di UK. Jadi butuh waktu 6 bulan dan 6 bulan itu super intensif, Mas. Iya, jadi belajarnya mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau resource centernya IALF itu nggak ditutup, teman-teman dan saya itu nggak akan pulang. Kita pulang 8 pagi sampai 8 malam ya. Iya, karena disuruh pulang sama penjaga RC-nya karena kan tutup. Jadi kita nggak mau. Saking sudah enaknya belajar. Aduh. Oke. Ya. Luar biasa. Ini Mas Haris ini luar biasa ya. Jadi teman-teman harus tahu ini ya, bahwa prosesnya itu benar-benar maksudnya jangan dilihat, oh ya enak ya Mas Haris ya sudah ke UK ya. Nggak tahu ya, di belakang 6 bulan itu bukan ini ya, bukan kosong 1 hari dan kosong beberapa jam, tapi itu super intensif ya tadi ya. Dari 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Itu. Nah, sebentar Mas. Itu Mas ikut persiapan atau ikut di IALF itu yang sebelum ikut persiapan dari pemberi beasiswa itu setelah lulus atau menjelang lulus mulai intensif lah? Mulai intensif belajar IELTS, Mas. Ya setelah lulus kuliah S1 waktu itu. Karena setelah lulus itu saya cuman hanya mengejar ITP gitu kan. ITP karena waktu saya kadang itu random, kadang saya ingin ya udah ITP saja ya, karena kalau nggak lolos ke luar negeri ya saya ke dalam negeri aja waktu itu. Tapi seiring berjalan itu mulai terbuka, mulai ada suatu hal baru yang saya dapatkan. Kemudian saya lihat IELTS itu seperti ini gitu kan. Terus pikiran saya, kenapa aku nggak langsung belajar IELTS saja gitu kan. Nah, itu prosesnya dari saya cari beasiswa ketika setelah lulus ya. Saya mulai dari lulus itu sampai tahun 2016 itu di Bali. 2016 itu saya di Bali, mulai di Bali.
Itu. Jadi prosesnya Mas Haris lama itu. lulus S1 tahun berapa? Tahun 2014. 2014, kemudian ke Bali itu 2016 berapa? sampai Langsung ya? Ya, 15 September sampai 16 sekitar bulan apa ya? Pokoknya 3 bulan 2016 awal kalau nggak salah bulan ketiga ya. Iya. Itu. Oke. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian setelah ikut proses itu seleksi atau kursus bahasa Inggris ya yang intensif tadi, itu kemudian baru melamar beasiswanya setelah dapat IELTS-nya itu. Iya betul, melamar beasiswanya. Nah, ada pengalaman tersendiri Mas waktu IELTS. Waktu setelah 6 bulan kita diberi gratis tes IELTS kan. Nah, itu rasanya lebih deg-degan dari tes UNAS, sangat-sangat deg-degan. Nggak bisa langsung 6 bulan di Bali ya, meninggalkan kerja 6 bulan di Bali intensif. Nah, ditentukan oleh 1 hari itu, ya 1 hari. Jadi luar biasa waktu tes IELTS itu. Karena kan melihat itu besarnya uang juga kan, mahalnya itu. Oke. Itu yang gratis itu sekali tes resmi langsung lolos atau mengulang mandiri? Hanya sekali yang dikasih free ya, hanya sekali. Cuman saya kan mengingat waktu yang dihabiskan 6 bulan itu kan sama biaya yang dikeluarkan yang cukup besar itu. Jadi tantangan banget. Jadi harus gimana caranya harus bisa lolos sekali coba gitu. Iya. Jadi langsung lolos itu sekali pertama tes resmi itu langsung lolos. Ya langsung lolos. Ya sedikit tambahan buat teman-teman ya. Kalau teman-teman lagi intensif belajar IELTS, ngambil tesnya harus segera ya. Jangan sampai ada jeda ditunda. Lama ya, ditunda ya karena nanti lupa ya. Lupa lagi iya. Oke. Iya. Oke. Ya. Oke, setelah itu baru melamar beasiswanya ya. Nah, melamar beasiswa yang disampaikan di awal tadi sampai 7 kali itu proses setelah punya IELTS itu atau sebelumnya? Setelah punya IELTS Mas, karena gini akhirnya saya katanya kalau kita semua dokumen itu siap, termasuk IELTS sudah siap, itu interview itu jadi lebih percaya diri gitu ya. Karena juga ada yang lolos dulu pakai TOEFL ITP, lolos dulu beasiswa, kemudian belajar IELTS juga ada. Cuman saya pribadi lebih percaya diri ketika dapat IELTS, dapat LOE, jadi semua berkas lengkap, daftar interview itu lebih percaya diri waktu itu. Oke, iya, betul ya, lebih percaya diri ya. Oke, jadi catatan buat teman-teman yang mau mencoba melamar beasiswa. Jadi pengalamannya ya mungkin orang per orang bisa lain ya Mas Haris ya. Cuma Mas Haris tadi sampaikan kalau punya semuanya lengkap di depan itu lebih percaya diri sehingga menghadapi interview jadi lebih tenang ya mungkin ya, lebih lancar gitu ya. Oke. Akhirnya kalau boleh tahu apa aja Mas yang pernah dilamar beasiswanya itu 7 kali itu? Oke, jujur saya pernah melamar LPDP juga, saya pernah, kemudian pernah, kemudian SIF pernah, pernah. Oke. Besok yang saya lamar Mora sendiri pun saya di awal juga ditolak ya, kemudian saya lolos yang kedua itu. Jadi saya coba semua beasiswa yang ada. Iya. Oke, luar biasa. Jadi ini di sesi awal ini mengenai sedikit cerita perjuangannya sudah dapat gambaran ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya dan garis tebal ya bahwa itu tidak mudah. Perjuangannya lama waktunya, makan waktu, makan biaya ya, makan pikiran ya. Jadi meninggalkan pekerjaan. Kalau waktu itu Mas Haris sudah punya pacar ya, sudah ditinggalkan selama 6 bulan ya di Bali gitu ya. Jadi sudah nggak ada WA, itu sudah skip dulu ya. Itu jadi perjuangan, jadi perasaan juga dikorbankan ya. Nah itu harus di highlight untuk teman-teman ya. Dan ternyata melamar 7 kali jenis beasiswa ya,
itu juga keras ya, itu pukulan kalau ditolak kemudian menyerah ya sudah, ternyata Mas Haris tidak bisa dapat beasiswa dari luar negeri. Kalau 6 kali atau 7 kali sudah menyerah ya sudah, nah, gitu ya. Jadi teman-teman tolong ini di highlight juga ya, bagi yang 1 kali melamar kemudian ditolak ya, oke lah, kita coba lagi gitu ya. Oke Mas, kemudian akhirnya kenapa pilih Birmingham Mas, kenapa pilih Birmingham UK? Nah, waktu itu Birmingham saya milih karena ada ini Mas, jurusannya fokus ke educational linguistics. Nah, di situ saya tertarik di situ. Saya tertarik antara penggabungan antara education sama linguistik di situ. Nah, itu saja yang saya utamakan waktu itu. Jadi kenapa kok milih Birmingham, karena alasan itu. Karena macam-macam di sana. Jurusan saya kan TEFL ya, berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris. Jadi macam-macam spesifikasinya di sana. Kayak seperti di Manchester itu berhubungan dengan media ya, teknologi gitu kan. Jadi bermacam-macam, maka saya pilih yang tadi yang ada linguistiknya, ada educationnya, jadi dicampur jadi ada educationnya. Akhirnya belajar banyak. Ya. Ya, Mas Haris di sana 1 tahun ya. Itu intiknya bulan apa Mas? Yang September kah? Atau yang awal tahun? Mas Haris dulu. Mungkin cuma 1 kali Mas waktu itu. Jadi cuma September, kayaknya semuanya sama. September ya. Untuk S2 ya sama. Kecuali untuk S3 bisa memilih kapan mau intake. Ya. Nah, Mas Haris mungkin bisa diceritakan. Mas Haris mungkin punya teman yang kuliah di Indonesia ya, atau ya yang di Indonesia. Kemudian Mas Haris belajar di luar negeri. Kira-kira kalau Mas Haris perhatikan atau lihat itu apa bedanya kuliah di luar negeri, di Inggris dan juga di teman-teman yang ada di Indonesia? Kira-kira apa Mas yang mungkin untuk informasi teman-teman ya? Oke. Persamaannya ya, kuliah di UK sama di Indonesia sama-sama kita mendapatkan ilmu ya, dan saya rasa sekarang semua akses untuk jurnal juga Indonesia juga bisa mengaksesnya. Jadi untuk sumber ilmu apa yang mau dipelajari itu sama, kita mendapatkan hal yang sama, cuman bedanya adalah pengalamannya. Jadi kalau kita di kuliah di UK, maka kita komunitas kita lebih besar lagi, atau network kita lebih besar lagi ya. Kemudian juga pengajar kita juga langsung orang sana ya, jadi kita juga punya pengalaman bagaimana diajar sama bule sana atau expert yang ada di luar negeri, itu aja. Jadi sebenarnya sama ilmu yang didapat juga kita dapat kesempatan yang sama. Jadi bedanya cuma pengalamannya saja gitu. Oke. Nah, kemudian selama kuliah di sana, mungkin dari hari pertama menjalani kuliah, hari-hari berikutnya, minggu-minggu berikutnya, bulan-bulan berikutnya, Mas Haris mengalami semacam culture shock kah, atau language shock kah, atau barrier-barrier yang lain kah? Kemudian bagaimana mengovercome itu, atau kemudian bisa adaptasi? Ya, jadi yang pertama yang saya takutin itu adalah itu Mas, academic writing. Karena kan sistemnya di sana itu setiap semester itu ada ada esai yang dikumpulkan sebagai UAS-nya gitu kan. Jadi waktu 1 bulan kita harus menyiapkan esai 3 esai, karena ada 3 modul yang kita ambil atau 3 mata kuliah yang kita ambil. Jadi setiap mata kuliah itu ada tugasnya berupa esai. Nah itu yang saya takutkan academic writing, karena nggak ada lagi kata maaf ketika kita di sana nggak bisa writingnya kurang akademik atau ada salah grammarnya itu sekarang di sana kan, karena benar nggak ada ampun lah ya. Iya, nggak ada ampun, betul Mas, nggak ada ampun. Jadi waktu itu saya bilang ke personal tutor saya bilang saya ini kurang pede kalau menulis gitu kan. Akhirnya beliau menyarankan join ini aja, kemudian pelajari ini gitu. Akhirnya saya pelajari. Ya konsekuensinya memang karena saya waktu itu berjuang banget untuk belajar academic writing, jadi banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar. Karena memang di sana kan untuk belajar sampai nggak tidur semalam waktu mengumpulkan esai itu nggak pernah. Jadi semalam nggak tidur, kemudian jam 11 59 deadline esai, saya kumpulkan jam 11,
kemudian jam 1 ada kuliah waktu itu. Jadi saya nggak tidur sama sekali waktu itu. Iya, iya. Oke. Saya sendiri juga agak perfeksionis Mas kalau menulis gitu kan, kalau nggak ya nggak saya tulis, jadi saya baca lagi, saya revisi lagi, baca lagi, revisi lagi, itu tantangannya Mas. Ya, tantangannya itu ya. Oke, kalau mungkin teman-teman di sini ingin tahu juga dalam hal makanan atau beribadah itu gimana? Bisa diakomodir dengan baik. Oke, untuk makanan Mas sama tempat beribadah, UK itu sangat menghargai sekali agama. Jadi di sana agama sangat dihargai, kita bebas beragama, kemudian juga orang nggak akan apa ya, pokoknya kalau Mas di sana masjid banyak kok, di sana masjid banyak, komunitas Muslim juga, Muslim juga banyak. Kemudian ketika ini yang sangat apa ya, yang nggak pernah, tidak bisa saya lupakan Mas. Jadi waktu Ramadan itu ada kan komunitas Muslim, kita mengundang komunitas dari agama lain untuk ikut puasa, dan mereka hadir. Dari apa itu, Nasrani, mereka hadir, mereka menghormati acara apa itu, menghormati undangan kita, mereka hadir, ikut makan bareng, ikut buka bersama bareng, merasakan indahnya hidup beragama itu di sana. Nah, itu yang saya sukai. Kemudian untuk makanan, UK itu orangnya jujur Mas. Jadi ketika ada Muslim yang datang ke sebuah restoran, di situ tidak ditulis halal atau haramnya, ya nggak boleh haram ya. Halal. Nggak boleh haram, nggak ada haram. Halal gitu ya. Ketika ada Muslim masuk, mereka mengingatkan, this is not for you, ya. Ini ada unsur yang lain yang membuat Muslim dilarang. Mereka sampaikan itu. Oke. Luar biasa, toleransinya ya, walaupun tidak. Kemudian untuk bahan makanan sendiri kita nggak akan kesulitan ya. Jadi banyak sekali seperti cabai atau macam-macam bumbu yang lain itu di UK ada, cuman harganya agak mahal gitu kan, karena mahal impor, ya karena impor di Asia juga, karena UK tidak mungkin apa itu menanam kayak seperti cabai itu kayak enggak gitu. Impor di negara di Asia gitu. Cuma kita bisa mendapatkannya gitu. Ya itu pengalaman hidupnya ya. Mas Aris itu kalau waktu di sana masak sendiri atau selalu makan di luar atau beli makanan jadi? Nah itu, kalau banyak tugas saya beli makanan Mas. Karena kan kalau tugas itu nggak sempat masak gitu kan. Tapi kalau bukan ini ya, bukan waktunya assignment, saya berusaha untuk masak karena untuk menghemat biaya ya. Dan juga masak kayaknya gampang, pakai tadi juga bisa. Gampang. Nah, jadi ya. Hampir nggak ada waktu, jadi saya lebih memilih untuk di sana. Oke. Ya, selain esai, kira-kira apa yang menyenangkan ya? Tadi tentang tantangannya itu yang agak membuat mungkin Mas Aris menjadi khawatir tantangannya ya, tentang esai academic writing. Nah, kalau hal yang menyenangkan yang buat Mas Aris, wah ternyata UK atau masa belajar ini sangat menyenangkan, sangat tidak terlupakan, itu apa? Ya, jujur saja yang menyenangkan ya pasti yang jalan-jalan Mas di sana. Jadi di sana kan kalau mau jalan-jalan enak, public transport itu banyak sekali, kemudian aksesnya juga lengkap gitu kan. Jadi tujuannya juga jalan-jalan untuk apa ya, melepas penat, explore diri ya tadi, karena balance Mas di sana. Kita mau tidak mau ketika studi di luar negeri, kita harus menerapkan work-life balance. Jadi work-life balance ya, harus belajar dengan giat, kemudian juga jangan lupa untuk refreshing ya, jalan-jalan atau hal yang apapun yang merefresh apa itu otak kita gitu kan. Karena kalau kita terlalu fokus pun nanti bahaya. Banyak sih beberapa teman yang saya kenal itu mengalami
stres, mengalami depresi karena banyak tugas itu. Iya. Iya, betul. Harus dibagi waktunya kapan harus belajar, kapan harus refreshing, jalan-jalan harus dibagi. Iya. Itu benar-benar time managementnya mesti tepat ya, supaya work life balance tadi ya. Berarti Mas Aris pernah ke luar Birmingham, ke luar kota, ke mana gitu, atau bahkan ke luar negeri? Luar negeri, maksudnya ke luar UK? No? Ya, hanya ke ini Mas, ke UK saja, ke Wales, Scotland, itu aja. Nah itu ya pengalamannya ya. Ya, dan bertemu banyak sekali teman-teman juga dari Indonesia yang belajar di sana. Karena itu senangnya kalau ketemu teman-teman gitu Mas. Atau jalan-jalan ke kota lain gitu ya, kita bisa menginap gratis gitu, atau gitu kan. Ya, kita menghubungi mereka, mereka pasti mau menyambut kita dengan baik. Saya merasakan kekeluargaan yang sangat kuat antar pelajar mahasiswa Indonesia di Inggris. Mereka kekeluarganya sangat kuat sekali. Ya begitu ya. Nah, ini sudah akan berakhir ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngobrol dengan Mas Aris, menggali pengalamannya, menggali informasinya, itu pasti akan lama ya. Dan saya sangat tertarik untuk berbicara lebih dalam, untuk mencari insight-insight yang bisa dibagikan untuk teman-teman supaya bisa menyemangati ya, untuk juga bahwa kuliah di luar negeri is for everyone ya, siapapun bisa ya, tetapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya, perjuangannya tidak pernah lelah gitu ya, dengan cara itu ya. Itu bagian kedua yang saya gali ya. Nah, di part yang terakhir ya, di pertemuan yang pendek ini ya, semoga teman-teman yang di sini bergabung ya, atau mungkin ada mahasiswanya atau ada semua yang bergabung bisa kontak Mas Aris ya, orangnya welcome, friendly ya, kalau mau tanya-tanya silakan ya, begitu Mas Aris ya? Ya, siap. Ya, nah di bagian terakhir Mas Aris, ini kan sudah jadi dosen nih ya, dosen muda ya, dan kebetulan baru ada anak ya Mas ya? Iya Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi yang ngantri-ngantri sudah tidak bisa ngantri ya, sudah punya anak ya. Nah untuk next future plan-nya ini ada Mas untuk planning untuk S3 nih, mau kembali ke UK atau mau explore negara lain gitu? Ya, pastinya ada Mas, ada keinginan untuk studi lanjut untuk S3, cuman persyaratan S3 sekarang kayaknya lebih diperketat Mas. Harus publikasi jurnal, itu yang harus saya persiapkan sekarang. Saya harus banyak baca juga karena S3 itu sangat luar biasa sekali. Harus punya bekal yang sangat kuat biar biar sukses S3-nya di sana. Mondanya semoga saya bisa lanjut lagi. Amin. Ya, baik. Nah, ini Mas di bagian akhir, kira-kira Mas Aris ada pesan atau motivasi buat teman-teman yang ikutan pada sore hari ini, ikut live, atau nanti yang teman-teman yang menyaksikan video ini ketika di-share, itu apa Mas? Kira-kira motivasi atau ini yang ingin dibagikan ke teman-teman? Jadi ada 3 poin aja. Ya, yang pertama adalah investment in time, dan yang kedua investment in money. Investment in time ya, investment waktu itu sangat penting sekali kalau teman-teman mau belajar ke luar negeri. Ya, jadi meskipun teman-teman sekarang lagi kerja, harus disempatkan harus ada waktu tersendiri kapan kita mempersiapkan diri, kapan waktu untuk mempersiapkan diri untuk studi luar negeri. Kapan untuk belajar IELTS itu penting ya, karena kalau tidak konsisten seperti itu kayaknya bakalan surut semangatnya. Jadi harus ada waktu tersendiri untuk mempersiapkan itu, khususnya untuk IELTS ya, itu harus ada persiapan yang matang ya. Kemudian investment in money ya, mau tidak mau pasti ada uang yang mengeluarkan uang kan di situ kan.
Iya, jadi harus menabung ya, mungkin IELTS ya, mungkin untuk kalau mau ikut IELTS preparation juga itu juga harus dipersiapkan uangnya. Jadi itu hal yang penting teman-teman. Tapi nggak terlalu banyak kok, nggak terlalu banyak yang dikeluarkannya. Wajar lah segitu ya, nggak sampai puluhan juta, nggak sampai ya. Kemudian yang berikutnya, jika teman-teman punya mimpi seperti itu, teman-teman harus temukan teman yang punya mimpi yang sama, biar semangatnya terus membara ya gitu. Kalau teman-teman punya mimpi yang sama ya, nanti akan down gitu. Kalau down, nggak ada yang bantu untuk memberikan semangat lagi untuk bangkit seperti itu. Nah itu aja Mas, pesan saya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Haris. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kalau teman-teman ingin bertanya, konsultasi mengenai studi ke luar negeri, boleh nanti kontrak atau DM di IG Fortress ya, bisa komunikasi, tanya apapun ya, bisa ke UK atau di negara-negara lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Haris, sukses untuk mengajarnya sekarang jadi dosen, semoga cepat lekas naik pangkat ya. Amin. Kemudian bahasa Inggrisnya juga punya sekolah bahasa Inggris teman-teman ya, yang di sini ikutan atau yang nanti lihat videonya, Mas Haris ini juga punya kursus bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa tahu pasti kapasitasnya ya. Sekolahnya bahasa Inggris ya, lulusan luar negeri pasti dijamin ya. Itu pasti recommended lah ya, kalau mau kursus bahasa Inggris bisa DM ke Mas Haris ya, itu bisa diajari karena Mas Haris tahu perjuangannya ya, bahwa bahasa Inggris academic writing itu susah. Nah itu Anda yang mau kursus pasti dapat jawabannya, pasti benarnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.